Nggak ada. Pelan. Amat sangat pelan ku keluarkan dua kata itu sambil menggelengkan kepalaku pusat. Bapak sudah membaca titipan dari Abi? Bahkan untuk membuka surat dari almarhum benar-benar kulupakan. Saking serunya aku menikmati penderitaan selama 2 hari. Maka ku gelengkan kepalaku menjawab, nanti saja jika sudah di rumah. Baguslah. Semoga isi suratnya bukan permintaan yang aneh-aneh. Aneh-aneh bagaimana maksudmu, Put? Enggak, Pak, lupakan saja. Sang bidadari terdiam. Kamu tahu, saya berharap isi surat beliau untuk meminta saya menjadikanmu istri. Ini mulut, mengapa ia bisa mengeluarkan kalimat yang amat sangat tak pantas ya untuk sang bidadari dengar? Asifa kembali menunduk, dia menarik nafas sedalam mungkin, lalu kembali menatapku. Maaf, karena sudah terlanjur, maka sekalian saja saya utarakan kini. Bolehkah saya bermohon kepadamu untuk hiduplah bersama saya? Berikan saya satu kesempatan untuk menggantikan penderitaan kalian dengan kebahagiaan. Ku ambil jeda, sekalian basah saja, sekalian tercebur tanpa ada niat untuk kembali. Maka setelah ku tarik nafas, ku lanjutkan ucapanku. Dia menggeleng, memberikan rasa kesakitan yang teramat sangat dalam dada ini. Oh Tuhan, apakah aku akan mendapatkan penolakan darinya? Aku, Pupun, gak bisa, Kak. Maafkan Pupun. Apakah karena Dori Darmawan yang memintamu untuk menjadi istri? Dia mengangguk. Kenapa, Put? Dia tidak menjawab, masih berusaha untuk menahan gejolak yang sepertinya sedang menyerangnya kini. Sekarang kamu sudah berstatus janda, saya juga sudah lama berstatus duda. Pun dengan hadirnya Aska sebagai penyempurnaan niat saya untuk menikahimu. Lalu kenapa? Apa ada alasan lain yang kamu ingin sampaikan, yang mungkin bisa saya pertimbangkan untuk melakukannya agar kamu menerima saya sebagai suami kamu? Oke, bersambung teman-teman. Aku pulang kawan, pulang membawa kekalahan. Kekalahan atas takdir yang mengharuskanku menerima semua gempuran kesakitan ketika untuk pertama kalinya selama 2 tahun, aku diberi kesempatan kembali oleh Sang Maha Pencipta alam semesta untuk melihatnya. Melepas kerinduan meski hanya sekedar berbicara dan melihatnya saja. Kini saat ini, aku lagi dan lagi kembali bertemu dengan sepi di dalam mobil. Mobil SUV Range Rover kesayanganku. Mobil yang sama yang juga mengantarkan sang bidadari 2 tahun yang lalu untuk perpisahan menyesakkan. Pun 2 tahun kemudian tetap dengan mobil ini pula mengantarkanku untuk menerima sebuah kekalahan. Sepertinya ketika tiba di Jakarta, mobil ini juga akan ku-upload di beberapa aplikasi jual beli, sosial media, marketplace, dan lain sebagainya. Biar gak meninggalkan kenangan pahit bagiku. Senyum. Hanya bisa senyum penuh luka yang dapat kulakukan sambil tetap fokus pada jalan yang kulalui menuju ke gubukku kembali. Berkendaraan sendirian seperti ini, aku seperti dijavu pada kejadian yang hampir sama serupa yang lebih dari sekali terjadi dalam hidupku. Ya, aku ingat kejadian demi kejadian setelah aku memergoki perbuatan Marisa dan Sofyan. Setelah itu hidupku seakan seperti sedang menaiki roller coaster yang berkecepatan tinggi naik turun banting kiri dan kanan. Sekali lagi, yang hanya bisa kulakukan kini senyum. Senyum dengan luka akan kekalahan diriku yang sudah dapat dipastikan keabsahannya, membawa pulang luka dalam hati yang tak berdarah, membawa kenangan yang akan sulit bahkan mustahil terlupakan di sisa hidupku nanti. Tanyakanlah kepada aku, kawan, apa yang terjadi setelah kejadian malam pertama taksia.
Kejadian di saat untuk pertama kalinya aku mendengar teriakan sang bidadari yang begitu kecewa terhadapku, yang begitu memilukan hati dan jiwa ini, pun yang pada akhirnya membuatku hanya bisa diam menerima semua apa yang telah menjadi takdirku kini. Takdir akan kehilangan mereka, sang bidadari, Aini cantik dan menggemaskan, yang telah kuanggap sebagai putri kandungku sendiri serta putraku Aska Darmawan. Bingung kan kalian? Aku juga bingung, tapi memang seperti itulah nama putraku yang diberikan oleh almarhum Pak Alim pun aku sendiri sampai sekarang belum tahu menahu alasannya. Mengapa beliau memberinya nama seperti itu? Apa yang terjadi pada diriku sekarang, Tuhan? Mengapa aku begitu melakukan sebuah kesalahan dengan mengikuti emosi ketika sang bidadari direndahkan, dihancurkan kehormatannya, diciptakan sebuah rencana untuk memberi sang bidadari neraka kehidupan setelah hari ini, hingga membuat tindakanku itu justru memberi efek rasa kekecewaan yang teramat sangat pada Putri Asifah. Menyesal. Ya, meski penyesalan bagiku karena telah menghancurkan semuanya, setidaknya aku tetap harus bisa menjaga kehormatannya. Sungguh, aku jauh lebih baik mengorbankan nyawa ini daripada harus melihat menyaksikan penderitaan baru yang akan diterima sang bidadari nantinya. Maka dari itu sebelum aku benar-benar akan meninggalkannya, setidaknya aku juga harus memastikan kelanjutan hidup mereka akan baik-baik saja. Dengan kemampuan yang kumiliki tentu saja bukan hal sulit untuk menjaganya, meski aku tak lagi berada di sisinya. Lalu, perlukah ku ceritakan apa yang terjadi selama 3 hari ini pasca ku terimanya kekecewaan sang bidadari? Ya, Don, ceritalah, setidaknya untuk mengurangi beban lu saat ini, kawan.